Halo semuanya, selamat datang di video gua lagi. Di beberapa video sebelumnya, gua udah ngebahas soal game-game jadul yang populer di tahun 80-an dan 90-an dari konsol Sega dan Nintendo. Nah, di video kali ini, gua mau bahas yang lebih jadul lagi yang mungkin hampir semua orang di sini cuman pernah lihat ini di film, kalau gak denger dari orang tua mereka. Kita akan bahas tentang game-game arcade yang pernah terkenal di Indonesia. Di Indonesia sendiri, arcade lebih dikenal dengan nama dingdong. Ini lebih dikenal dengan nama dingdong karena suara mesin dan koin yang khas ketika dimainin. Mesin-mesin ini biasanya ada di pusat perbelanjaan, tempat hiburan, atau arena permainan khusus. Sebelum konsol rumahan populer, tempat dingdong ini jadi salah satu tempat favorit anak-anak dan remaja untuk main game sama teman-teman. Game arcade sendiri sebenarnya udah ada sejak era 1970-an dan berkembang pesat di tahun 80-an sampai 90-an. Banyak perusahaan gede kayak Capcom, Konami, Namco, dan SNK yang merilis banyak jenis game populer untuk mesin arcade. Beda nih sama konsol rumahan, mesin arcade biasanya pakai sistem kain. Jadi setiap kali pemain mau lanjut main atau nyoba lagi setelah kalah, mereka harus masukin koin. Salah satu hal yang bikin game dingdong sangat berkesan adalah suasananya. Biasanya tempat arcade penuh sama suara game, musik yang keras, dan layar mesin yang berjajar. Banyak orang ngumpul buat menonton pemain yang lagi jago mainin suatu game, terutama game fighting atau game yang susah dikalahin. Bahkan kadang-kadang ada juga kompetisi antar pemain untuk ngelihat siapa yang paling hebat. Karena suasana sosial dan kompetitif itu, game arcade atau dingdong jadi bagian penting dari budaya main game pada masanya. Nah, karena itu kita mulai aja videonya. Game pertama yang ikonik banget dan kayaknya jenis game ini masih ada sampai sekarang adalah game Time Crisis. Game ini pertama kali dirilis pada tahun 1995 sama Namco. Pada masa itu, Time Crisis langsung narik perhatian karena pakai konsep main tembak-tembakan yang terasa imersif, apalagi dimainin sama pistol plastik khusus yang terhubung langsung ke mesin gamenya. Di game ini, pemain berperan sebagai seorang agen bernama Richard Miller yang harus nyelamatin putri presiden dari kelompok musuh. Gameplaynya pakai sudut pandang first-person shooter, di mana pemain harus nembakin musuh yang muncul dari berbagai arah. Pemain juga harus cukup cepat bereaksi karena musuh bisa langsung nyerang jika kita terlalu lama kelihatan. Hal yang bikin Time Crisis unik banget dibanding game tembak-tembakan lain adalah sistem pedal cover. Pemain harus nginjek pedal untuk keluar dari perlindungan dan nembakin musuh. Kalau pedal dilepas, karakter akan balik sembunyi untuk menghindar dari tembakan lawan dan juga mengisi ulang peluru. Sistem ini bikin gameplay terasa lebih strategis sekaligus menegangkan. Game ini jadi sangat populer di tempat dingdong karena sensasi bermainnya terasa kayak berada di film aksi. Banyak pemain rela ngabisin banyak koin cuma untuk nyoba nyelesain satu stage lagi. Kombinasi pistol, gameplay cepat, dan suasana tegang bikin Time Crisis jadi salah satu game dingdong yang paling diingat bagi banyak pemain di Indonesia. Oke, kita ke game kedua. Kalau tadi kita ngomongin soal tembak-tembakan dan penculikan, sekarang kita ngomongin soal game pesawat-pesawatan. Game dingdong yang terkenal dengan pesawat-pesawatan adalah game Raiden. Game ini pertama kali dirilis pada tahun 1990 sama Seibu Kaihatsu. Pada masa itu, Raiden jadi salah satu game shooter klasik yang populer banget di dingdong karena gameplaynya yang cepat, menantang, dan cukup bikin pemain ketagihan untuk terus nyoba lagi. Dalam game ini, pemain ngendaliin sebuah pesawat tempur yang harus ngelawan pasukan musuh dari udara. Sepanjang permainan, pemain akan menghadapin berbagai pesawat musuh, tank, sampai bos gede di akhir level. Gameplaynya pakai tampilan vertical scrolling shooter, di mana layar terus bergerak ke atas, sementara pemain harus nembakin semua musuh yang muncul sambil ngehindarin peluru yang datang dari berbagai arah. Hal yang bikin Raiden cukup ikonik adalah tingkat kesulitannya yang lumayan tinggi. Layar sering dipenuhi sama banyak peluru musuh sampai pemain harus benar-benar fokus menghindar sambil nyerang. Selain itu, pemain juga bisa ngedapetin berbagai power-up yang bikin senjata pesawat jadi lebih kuat, kayak laser atau peluru yang nyebar ke berbagai arah. Game ini sangat cocok dimainin di mesin dingdong karena sistemnya emang dibuat untuk nantangin pemain biar terus nyoba lagi setelah kalah. Banyak pemain yang masukin koin berkali-kali, cuma untuk nyoba melewati satu level yang susah. Karena gameplaynya yang seru, Raiden jadi salah satu game shooter di dingdong yang cukup dikenang sama para pemain pada era dingdong.
Kita ke game ketiga yang berbeda lagi, temanya sama kedua game sebelumnya. Game ini terus terang jadi salah satu game kesukaan gue juga di masa itu, yaitu game Captain Commando. Game ini dirilis pada tahun 1991 sama Capcom, perusahaan yang juga terkenal sama banyak game arcade legendaris lainnya. Pada masa itu, Captain Commando jadi salah satu game beat 'em up yang sangat sering ditemuin di tempat dingdong, dan hampir selalu ada pemain yang nyoba namatin game ini sama temennya. Gameplaynya cukup sederhana tapi sangat seru. Pemain milih salah satu dari 4 karakter yaitu Captain Commando, Mark, Ginzu the Ninja, dan Baby Head. Setiap karakter punya gaya berantem yang beda. Pemain harus jalan dari satu area ke area lain sambil ngalahin banyak musuh yang datang secara berkelompok, khas game beat 'em up arcade pada zamannya. Hal yang bikin Captain Commando cukup unik menurut gua adalah desain karakternya yang aneh dan kreatif. Salah satu yang paling diingat tentu saja karakter Baby Head, yaitu bayi jenius yang naik robot gede untuk berantem. Selain itu, pemain juga bisa pakai berbagai senjata yang ada di sepanjang level, kayak pisau, senjata laser, sampai robot yang bisa dinaikin sementara. Game ini populer banget di tempat dingdong karena bisa dimainin sampai 4 orang sekaligus. Banyak pemain ngumpul di satu mesin untuk main bersama, saling bantu ngalahin musuh dan bos yang kuat. Suasana ramai dan penuh teriakan pas main bersama inilah yang bikin Captain Commando jadi salah satu game dingdong yang paling diingat bagi banyak pemain di Indonesia. Oke, kita ke game keempat, game legendaris yang melambungkan nama dingdong itu sendiri dan yang bahkan sampai sekarang pun masih populer di seluruh dunia. Bahkan setahu gua masih ada beberapa kompetisi internasional yang diselenggarain untuk game ini. Nama gamenya adalah Street Fighter 2 The World Warrior. Game ini dirilis pada tahun 1991 sama Capcom dan jadi salah satu game yang merevolusi genre fighting di dunia video game. Pada masa itu, Street Fighter 2 langsung jadi fenomena gede di berbagai tempat dingdong karena ngehadirin pertarungan 1 lawan 1 yang sangat seru dan kompetitif. Gameplaynya cukup sederhana tapi mendalam banget. Pemain milih salah satu petarung dari macam-macam negara kayak Ryu, Ken Masters, Chun-Li, dan beberapa karakter lainnya. Setiap karakter punya jurus khusus dan gaya bertarung yang beda. Pemain harus ngalahin lawan dalam duel 1 lawan 1, caranya harus ngurangin bar darah lawan sebelum waktu habis. Hal yang bikin game ini sangat ikonik adalah sistem jurus spesialnya. Pemain bisa ngeluarin serangan terkenal kayak Hadouken, Shoryuken, atau Spinning Bird Kick sama kombinasi tombol tertentu. Pada masanya, banyak pemain yang nyoba buat ngafalin berbagai kombinasi tombol ini supaya bisa nguasain karakter favorit mereka. Di tempat dingdong, Street Fighter 2 sering jadi pusat keramaian karena banyak pemain yang ingin nantangin satu sama lain. Kadang ada pemain yang sangat jago sampai orang-orang ngumpul cuma untuk nontonin pertarungannya. Karena gameplay yang kompetitif dan karakter yang ikonik, Street Fighter 2 The World Warrior jadi salah satu game dingdong paling berpengaruh dan paling dikenang dalam sejarah video game. Di game kelima kita langsung ke saingan dari game sebelumnya. Game fighting juga yang lebih brutal, lebih sadis, dan lebih keren juga. Apalagi kalau bukan Mortal Kombat. Game ini pertama kali dirilis pada tahun 1992 sama Midway Games. Pas itu, Mortal Kombat langsung narik perhatian karena tampilannya yang beda sama game fighting lain, terutama karena pakai karakter yang ada di game itu dari rekaman aktor asli, sampai gerakannya kelihatan lebih realistis. Gameplaynya mirip sama game fighting lainnya, yaitu pertarungan 1 lawan 1 di mana pemain milih karakter dan berantem buat ngalahin lawannya. Beberapa karakter ikonik dalam game ini antara lain Scorpion, Sub-Zero, Liu Kang, dan Raiden. Setiap karakter punya jurus spesial yang beda ampe gaya berantem yang khas. Hal yang bikin Mortal Kombat sangat terkenal sekaligus kontroversial adalah fitur Fatality, yaitu gerakan finishing yang brutal banget setelah lawan kalah. Dalam animasi ini, karakter bisa ngelakuin berbagai serangan ekstrim yang penuh darah. Pada zamannya, fitur ini bikin orang kaget karena jarang ada game yang nampilin kekerasan secara terang-terangan kayak itu. Di tempat dingdong, Mortal Kombat sering jadi pusat perhatian karena banyak pemain penasaran mau coba ngelihat fatality dari setiap karakter. Bahkan kadang orang-orang ngumpul cuma untuk nonton ketika ada pemain yang berhasil ngeluarin gerakan tersebut. Karena tampilannya yang realistis, gameplay yang seru, dan fatality yang ikonik, Mortal Kombat jadi salah satu game arcade paling terkenal dan paling diingat pada era dingdong. Nah,
Gimana menurut lu list yang ada di video ini? Kira-kira ada gak game yang pernah lu mainin atau yang mungkin dulu lu denger aja? Terus lu sendiri pernah gak pergi ke tempat dingdong dulu? Kayaknya sih enggak ya. Oke itu aja, jangan lupa like video ini, komen, dan subscribe kanal gua juga. Terima kasih.